Hey, welcome back again, guys, in my channel, The Art Raven. For today saya mau nge-review SH Figuarts Kamen Rider Saber Brave Dragon. Sebelumnya sedikit disclaimer, saya tahu saya agak telat nge-review figur ini ya karena saya udah nge-unboxing duluan. Jadi saya udah dari lama ngoleksi SH Figuarts ya, Kamen Rider khususnya. Ada juga sih yang lain, cuma kebetulan untuk ngepost video saya di YouTube itu saya baru-baru banget, jadi mungkin ini sedikit kayak throwbacks ya, review throwback gitu. Eh, Oke, ya sekedar mengingatkan juga kan setiap orang yang review sesuatu tuh mungkin punya pendapat masing-masing ya, jadi di situ ada poin plus minusnya. Jadi ya enjoy the video dan ini adalah opini dan review saya soal SH Figuarts Kamen Rider Cyber Brave Dragon ini ya. Let's check it out. Ini untuk boxnya ya, bisa teman-teman lihat boxnya SH Figuarts Kamen Rider Cyber. SAF Kamen Rider Cyber Brave Dragon ini regular release ya dari Bandai. Ya, logonya sudah biru. Kamen Rider Saber Brave Dragon ya. Jadi ini bukan limited ya. Nah, ini tampilan box depannya ya, ada si Saber. Terus ini tampilan kanan boxnya, ini tampilan belakangnya dengan Saber dengan berbagai posenya dia ya. Ini bagian kirinya, ini dia ngepose dengan pedangnya ya, Kaenken Rekka. Ini bagian bawah juga, ada posenya dia juga nih. Tanpa berlama-lama saya akan buka boxnya dan saya akan kasih lihat apa aja yang dia dapat si Kamen Rider Saber ini ya, aksesoris dan part-partsnya. Let's go. Nah, teman-teman semua, ini aksesoris bawaan dari Kamen Rider Saber Brave Dragon ya, SHF-nya. Jadi bisa teman-teman lihat, ini aksesoris yang paling menonjol ya, terutama ya si pedangnya, weaponnya Kamen Rider Saber Brave Dragon, yakni Kaenken Rekka, ya, pedang api Rekka. Ini uh, keren banget. Saya sangat senang ya tentunya senjata Kamen Rider ini mulai kembali mengambil desain yang beneran seperti senjata ya dari segi overlooknya tuh. Jadi nggak kelihatan kayak mainan banget kan. Bisa teman-teman lihat ya, ini detailnya mantap sih pedang ini. Saya sangat suka sekali. Ini lambangnya si Saber ya, lambang Kaenken Rekka-nya. Nah, bisa dilihat pedangnya sudah detail, cuma uh, yang saya sayangkan ininya bilahnya kurang agak silver ya sebenarnya. Mohon maaf banget, ini punya saya sebenarnya sudah saya sedikit cat, saya tambahin silver ya. Jadi dia sebenarnya itu kayak abu-abu dull gitu ya, kayak abu-abu yang nggak terlalu nyala gitu. Nah, seperti di belahnya ini saya sebenarnya udah cat silver ya. Ya, tapi sebenarnya itu dia kayak gini warnanya. Setelah dilihat. Ini pedang keren banget ya, guys. Dan ini tangannya. Yang pertama, untuk tangan ini si Saber, kedua tangannya kanan kirinya beda ya warnanya. Jadi option part tangannya ini jelas juga beda keduanya. Yang satu ini kayak orange gitu, kayak orange api gitu ya, orange api menyala gitu. Kalau yang tangan kirinya ini hitam. Ya, ini versi yang tangan kebukanya dan bisa teman-teman lihat ya, ini tangannya bagian ininya nih, punggung tangannya itu dia ada covernya dan sangat baik sekali Bandai ya dengan tidak mengincludekan covernya itu ke semua tangannya. Ini mengingatkan saya sama SAF Iron Man ya. Dulu dia tapi saya lupa Iron Man SAF yang Mark berapa itu tangannya juga punggung tangannya ini covernya itu juga harus dicopot untuk dipasang ke tangan lainnya kalau kita mau ganti tangan di SAF-nya. Ini sangat sayang banget sih, tapi sedikit membuka peluang juga pada orang-orang yang bisa bikin ya, kayak misalnya dia mau bisa nge-custom gitu cover tangannya ini, ya tidak menutup kemungkinan juga.
jadi membuka peluang bagi mereka. Nah, ini tangan untuk memegang pedangnya ya, untuk megang kain kenrekanya ya, ini holding hand-nya. Bisa teman-teman lihat. Dan satu set lagi ini tangan yang kayak ini tangan pose deh. Jadi dia kayak, nah jari telunjuk dan jari tengahnya ini kayak kayak gini ya, kayak seakan-akan dia ngepose dengan rekanya, dengan kain rekanya. Bilang aja ini posing hand ya, keren banget. Oke, sekarang saya akan masuk ke review figurnya ya, si Kamen Rider Saber. Check it out. Oke teman-teman, ini dia tanpa berlama-lama si Kamen Rider Saber Brave Dragon ya. Ini figurnya, ya bisa teman-teman lihat. Saya pribadi, saya cukup suka sih dengan desainnya Saber ini. Saya pertama kali lihat setelah Zero One tamat itu, Kamen Rider Zero One. Dan begitu lihat artworknya Saber pertama kali ini, penampakannya itu saya langsung takjub gitu. Keren juga nih rider yang setelahnya Zero One gitu. Tumben banget Bandai ngambil tema yang satria fantasi gini kan. Nah ini bisa dilihat ya dengan dekat. Dia ini nggak simetris ya, jadi bagian kirinya ini berbeda, bagian tengahnya beda, dan bagian kanannya ini beda ya. Sekilas mengingatkan nama Kamen Rider Double ya, karena dia juga nggak asimetrikal kan, tidak simetris gitu kanan kirinya. Tapi kalau Saber ini 3 warna ya, yang tidak simetris nih, jadi nggak cuma kanan kirinya toh yang beda, tengahnya pun juga beda. Benar-benar berasa seperti Ksatria fantasi gitu. Nah, sedikit info juga, ini Wonder Ride Book-nya sebenarnya nggak ada gambar ininya ya, tidak ada, ini stiker ya guys. Saya dapat beli di Tokopedia, saya lupa nama sellernya, nanti saya include-kan di description aja. Jadi bisa dicopot juga, seperti ini. Ya, seperti ini ya Wonder Ride Book-nya. Ini stiker ya guys, sekali lagi. Sampai ke bagian belakangnya juga. Lumayan detail sih, dan lumayan membantu juga ya untuk bikin Wonder Ride Book bawaannya ini jadi semakin detail. Oke, kita taruh dulu. Nah, ini drivernya ya. Bisa dilihat lumayan detail sih. Dan teman-teman pastinya saat ini sudah tahu kan ada aksesoris yang kurang dari si Saber ini. Ya, kain rekanya yang versi kecil, yang versi yang dimasukin ke slot drivernya ini ya. Sangat sayang banget Bandai mengincludekan kain reka yang kecil itu di temannya dia ya, si SAF Kamen Rider Blades Lion Senki. Jadi kalau mau itu ya teman-teman harus beli Blades Lion Senki dulu. Tapi kalau saya overall nggak apa sih, daripada Bandai tidak mengincludekan kain reka yang versi besar ya, seperti rider-rider sebelumnya kan senjatanya kadang nggak ada itu di rider yang kita beli kayak Zero One itu kan dia nggak dapat senjatanya, malah dapatnya dengan kita harus membeli si Falcon ya, itu kan lucu ya. Oke, untuk detailnya ini kita bisa lihat bagian kepalanya ya teman-teman, keren banget. Dan ini ada kain reka versi tanduk di kepalanya ini kan kayak nuncep gitu. Overall Saber ini keren kepalanya, kayak unik gitu ya, dia punya gini sendiri. Sekilas tuh kayak dia ini kayak Kamen Rider jahat gitu ya, kepalanya nggak kesannya tuh nggak heroik gitu. Kalau saya mengibaratkan itu dia kayak bajak laut gitu, silang gitu soalnya. Oke, ini tampak kanannya ya. Ini di kanannya ini ada si Brave Dragon ya, kayak ornamen naganya dia nih. Nah, ini matanya kayak naga animasi gitu ya. Ya, ini bahunya bisa digerakin, itu ada joinnya ya di sini, saya terlihat. Nah, ini untuk tangan kirinya biasa sih, dia cuma pakai kayak shoulder guard yang kayak gini, biasa. Dan bagian kanan ini ada robe-nya ya, ada kayak jubah gitu. Keren sih perpaduan warnanya ini, abu-abu silver sama merahnya ini. Saling mengkomplement satu sama lain. Dan ini bagian belakangnya. Ini di belakangnya ini dia kayak ada sirip naga gitu ya, tapi sekilas dia juga kayak merepresentasikan pedang juga ini ornamen ini. Jadi overall ya, it's good desainnya ya, unik Saber ini. Dan ini di drivernya kanan kirinya ada slot ya.
buat naruh Wonderite Book, cuma ini nggak ada hole-nya, nggak ada lubangnya, jadi nggak bisa beneran dipakai untuk naruh Wonderite Book ya. Dan kita sendiri juga nggak dapat Wonderite Book yang versi ketutup, jadi tidak bisa dipasang. Nah ini juga sebenarnya ini slot pedangnya ya untuk nyimpen Seiken-nya dia, si kain-kain mereka, cuma nggak bisa sepertinya. Karena seingat saya kurang besar ya ini, jadi harusnya di situ. Ya sayang banget sih, nggak bisa ya. Oke, kita sekalian tes artikulasinya ya. Kita mulai dari kepala dulu. Kalau kepala bisa segitu ke atas, segini ke bawah. 360 derajat dia bisa ya, jelas. Sekali lagi saya juga mengingatkan, karena ini figur koleksi pribadi saya, jadi pada saat artikulasi ini, saya tidak akan terlalu mengover ya, pergerakannya itu. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih ekstrim gitu, bisa lebih lebih jauh mengartikulasikannya, tapi saya cukup sekedarnya aja ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maklum juga. Oke, kita mulai dari tangan kirinya dulu ya, karena shoulder padnya ini lebih simple, jadi tangan kirinya bisa segitu guys. Ini sudah keangkat juga ya. Oh ya, bisa segitu, dan tentunya bisa diputar ya. Oke, hati-hati saat memutarnya. Dan ini bisa ngelekuk sampai segini, bisa dilihat. Kalau ke belakang nggak bisa ya, cuma sampai segitu aja. Dan kalau yang kanan ini karena ada ornamen naganya, jadi jelas agak keganggu ya. Jadi cuma bisa segitu. Kecuali dia mau diangkat tapi kena helmnya nanti. Jadi saya sarankan jangan. Ya, nah segitu dia maksimalnya. Diputar juga bisa, cuma karena ada ornamen ini agak ganggu, jadi tidak akan saya lakukan. Tapi kemungkinan sama sih dengan yang kiri ya. Dan kanannya juga ngelaku segitu ya. Overall, it's great. Saya suka banget nih ornamen di tangan kanannya ini. Benar-benar merepresentasikan api, naga gitu. Tapi sedikit info juga ya, ini merahnya yang di tangannya ini dengan merah yang di badannya dia, ini sebenarnya agak berbeda ya warnanya. Saya nggak tahu juga kok di kamera kelihatannya gimana. Tapi kalau dengan mata saya ini sebenarnya beda warnanya. Ini lebih merah-merah yang lebih deep gitu, lebih lebih merah ya, lebih gelap. Sedangkan ini sama naganya nih sampai di robe-nya nih dia merahnya merah biasa gitu. Ya, sekedar mengingatkan aja. Kalau untuk kaki, saya dari yang kiri aja ya. Kaki dia ke depan bisa segitu. Ya, saya nggak mau paksakan ya. Karena, nah ini dia, hati-hati ya. Jadi seperti itu tadi, nanti bisa kena catnya. Kalau ke belakang dia bisa segini. Kalau ditekuk dia bisa segini. Oke. Dan kakinya bisa segitu ya. Bisa diputar-putar juga. Jadi aman. Oke. Overall desainnya dia ini saya bisa kasih nilai dia 8 lah. Dari segi desain ya. Karena saya cukup suka dengan desainnya Saber ini. Gimana ya, unik dan membawa kesan kesatria fantasi gitu ya, bener-bener. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi komparasi ya dengan SAF lainnya. Jadi sebelum saya lakukan sesi komparasi, saya akan kasih tahu dulu, saya akan melakukan komparasi dengan satu SAF yang generasi lawas banget, generasi lama, satu SAF generasi baru, dan satu SAF yang Shinkocho Seiho. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke sesi komparasi ya. Jadi di sesi comparison ini, sesi komparasi ini, saya akan mengcompare si SAF Kamen Rider Saber Brave Dragon ini dengan beberapa SAF yang sudah saya punya ya. Satu SAF tipe body lama ya, dan temanya ini kebetulan naga semua. Jadi mungkin teman-teman bisa nebak apa aja. Oke, yang pertama ini pakai komparasinya dengan SAF Kamen Rider Ryuki. Ya, seperti yang teman-teman tahu ya, Ryuki ini dia termasuk SAF dengan tipe body yang old ya.
Ya, bisa dilihat si Saber jelas lebih tinggi ya daripada Ryuki. Karena ornamen pedang yang ada di kepalanya Saber tuh bikin jadi sangat tinggi sih juga. Jadi bisa dilihat. Ya, kebetulan sama-sama naga merah ya, jadi why not? Oke, let's move on to the second comparison. Nah, untuk comparison yang kedua, ini juga rider yang bertema naga, mungkin teman-teman bisa tebak. Dan rider dengan tema naga ini bodinya sudah lebih baru ya daripada si Ryuki. Jadi lebih mendekati lah dari segi proporsi. Ini dia Kamen Rider Groz atau Grozy Magma. Ini final formnya Grozy ya, Grozy Magma ini. Dan bisa teman-teman lihat ya, jika bersebelahan dengan Saber, dia bodinya mereka lumayan mendekati sih. Ya, tingginya. Jadi saat di pose bareng pas lah, tidak terlalu jomplang. Ya, si Crossy keren banget. Mohon maaf, saya juga belum review dia. Mungkin nanti ya sekalian review throwback lagi beberapa SAF saya yang udah saya punya. Oke, saya lihat ya. We'll move on to the third comparison. Oke, untuk komparasi yang ketiga ini saya akan menggunakan Kamen Rider yang SAF-nya merupakan SAF Shinkocho Seiho ya. Temanya naga. Pasti sudah bisa nebak sih teman-teman, karena ini juga kemarin saya pakai sebagai komparasi ya. Jadi tidak lain dan tidak bukan Kamen Rider Wizard Flame Style Shinkocho Seiho. Ya. Nah, dengan bodinya Shinkocho Seiho ini si Saber masih lebih tinggi ya dari si Wizard, thanks to his horn again ya, tanduk pedangnya itu yang menjulang tinggi banget. Tapi bisa dilihat ya teman-teman, kalau tingginya hampir mendekati sih, tidak terlalu jomplang juga ya si Wizard ini, karena dia juga bodinya udah Shinkocho Seiho. Mohon maaf sekali lagi saya tidak punya SAF-nya Kamen Rider Wizard yang tipe body lama ya. Tapi saya yakin Wizard yang body lama itu jauh sekali tingginya jika dibandingin dengan Saber ya. Oke. Oke, demikian teman-teman review dari SAF Kamen Rider Saber Brave Dragon ya. SAF Saber ini sangat menjanjikan ya, karena bagi teman-teman yang suka ridernya, format SAF-nya ini sudah menurut saya sudah cukup oke. Meskipun ada beberapa kekurangan ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yakni saat part swapping hand itu pada saat mengubah part tangannya ke tangan lain itu ya, jadi punggung tangannya itu harus dicopot dulu, armornya itu sangat annoying banget sih. Jadi saya harap Bandai tidak membuat seperti ini lagi deh formatnya. Dan lagi satu minusnya itu ya itu tadi seperti yang saya bilang ya, kain Kenreka yang versi kecil yang dimasukkan ke slot Seiken drivernya itu tidak di-includekan juga oleh Bandai. Mereka mengincludekan sih, cuma di SAF lain. Jadi menurut saya itu bukan sebuah excuse ya, harusnya Bandai itu mengincludekan juga dong. Tapi jika diingat-ingat dengan kasus beberapa rider sebelumnya ya, kayak Zero One itu, dia attach calibernya, pedangnya itu ya, kalau nggak salah, saya lupa namanya. Itu tidak diincludekan juga di Zero One, tapi malah diincludekan di SAF Kamen Rider Falcon yang Shooting Wolf ya. Itu ya, kalau terjadi kasus seperti itu sekarang, masa ya pedangnya Saber yang kain Kenreka versi besar ini dibawa nanti sama rider lain, kan lucu ya. Jadi mungkin ya kalau kalian mau ngoleksi lebih banyak kan apa salahnya, seperti itu pasti penilaiannya Bandai. Tapi tetap itu jadi minus point ya karena tidak diincludekan juga. Tapi overall dari segi desain si Kamen Rider Saber Brave Dragon ini menurut saya pribadi, kembali lagi ya, ini penilaian subjektif. Ini penilaian sangat subjektif ya. Ini hanya menurut saya. Dengan harganya yang kisaran 650 sampai 700 ribu. Mungkin sekarang lebih kurang lagi ya dari 650. Saber ini sudah worth it lah. Saber Brave Dragon ini sudah worth it ya. Meskipun dengan beberapa kekurangan tadi ya, tidak ada yang sempurna ya, teman-teman perlu diingat. Dan kalau saya kasih verdict poinnya dia, skornya dia, saya berani kasih dia nilai 7,5 lah. Saya tidak berani kasih nilai 8 karena
kekurangan yang tadi itu cukup vital ya sebenarnya untuk dia, karena itu kan bagian drivernya ya. Pada saat kain-kain rekanya itu dimasukkan ke slot second drivernya, jadi sayang banget Bandai tidak mengincludekannya, meskipun mereka akhirnya mengincludekannya di SAF Kamen Rider Braves Lion Senki ya, yang nantinya juga pasti akan saya review. Oke, itu tadi kekurangannya. Kan kelebihannya saya akan jabarkan juga. Saber ini bagus ya, pewarnaannya dia bagus, dan desainnya tuh unik guys. Saya tidak mencoba bias ya. Saya cukup suka dengan desainnya. Tapi emang overall saya yakin banyak yang suka juga dengan desainnya Saber ini, terlepas dari karakternya lah atau serinya lah ya. Saya tidak mau menilai dari sana. Desainnya dia keren. Dia benar-benar seperti kesatria dari dunia fantasi gitu ya, dunia imajinasi gitu. Jadi dapat banget feel-nya, dan saya suka uh, proporsi warnanya dia ya. Dia penggabungan dari 3 warna utama tuh, merah, putih, dan hitam, dan ada silver juga sih, meskipun nggak dominan. Tapi di situ Bandai ini sudah good job lah untuk mereka, kudos lah untuk mereka ya. Bagus banget bikin SAF ini, cuma ya dengan kekurangan yang tadi kembali lagi. Mungkin teman-teman bisa maklumi ya. Tapi jika teman-teman seperti saya ya, emang mengoleksi bakal mengoleksi semua ridernya dari seri Saber ini, saya rasa nggak masalah, karena pasti teman-teman akan beli SAF-nya Braves dan yang lain-lain ya, karena mereka ini keren banget kok disandingin berbarengan dengan rider dari seriesnya Saber ini ya. Oke, overall seperti yang tadi saya bilang, nilainya SAF Saber Brave Dragon ini 7,5/10 ya kalau dari saya. Is it worth? Ya cukup worth menurut saya ya, cukup masuk lah ke dompet, masuk ke mata kita juga oke lah ngelihatnya gitu, karena dia juga keren kan, dan tinggal ditambah beberapa efek flame gitu, enak banget di pose si Saber ini. Oke, sekian dulu review saya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komen ya, jika ada yang mau nanya-nanya ke saya silahkan, atau request SAF selanjutnya mungkin, atau figur apa yang bakal saya review silahkan. Jangan lupa juga untuk nge-like video ini jika teman-teman suka, dan saya sangat berterima kasih sekali jika teman-teman, terutama yang baru nonton, men-subscribe channel saya ya. Oke, thanks guys, and see you on to the next review. Ciao.